Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati seluruh mahasiswa MPI semester 7 yang mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf tadi saya tidak bisa masuk karena ruangannya nggak ada ya. Akhirnya saya buat video saja untuk melanjutkan materi yang kemarin tentang paradigma berpikir dan karakteristik dari penelitian kualitatif ya. Bahwa metode kualitatif ini adalah metode untuk mengurai fenomena sesuai dengan kejadian nyata yang ada di tempat penelitian kita. Nah, metode kualitatif ini dari fenomena yang kusut kemudian menjadi fenomena yang terurai. Yang tadinya data itu tidak dapat diketahui sehingga nanti bisa diketahui dengan proses penelitian-penelitian yang ada di dalamnya. Makanya penelitian kualitatif ini penelitian yang cukup lama selesainya ya, karena kita harus mencari kebenaran data yang ada di lapangan. Kita tidak bisa menebak-nebak, kita tidak bisa berangan-angan. Tentunya masalah apapun yang ada di lapangan itu kita urai ya, sehingga nanti kita temukan masalah yang akan kita cari. Setelah mengurai fenomena yang ada atau menemukan data-data yang kita cari dari permasalahan tersebut ya, sehingga disebut metode kualitatif ini adalah kemudian mengkonstruksi ya sebuah fenomena. Fenomena terpecah kemudian menjadi fenomena yang tersusun ya, artinya yang tadinya data-data yang kita temukan itu masih terpecah ya, artinya tersebar kemudian masih meluas ya. Kemudian kita terperinci lagi, kita olah lagi datanya sehingga data itu tersusun dengan rapih ya. Tentunya dengan deskripsi-deskripsi yang kita lakukan berdasarkan hasil penemuan-penemuan di lapangan seperti itu. Karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna-makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang-orang dianggap berasal dari masalah sosial kemanusiaan. Ini falsafah dari metode penelitian kualitatif, yaitu berawal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Artinya sosial kemanusiaan masalah yang timbul yang ada dalam kehidupan nyata, dan itu merupakan masalah yang harus diselesaikan dengan sebuah penelitian. Salah satunya adalah metode kualitatif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya penting. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan dan prosedur. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan. Artinya objek dari data itu adalah partisipan atau orang yang kita teliti itu. Kemudian menganalisis data secara induktif dari tema khusus ke tema umum. Kemudian menafsirkan makna data. Penelitian kualitatif ini didasarkan konteks lokal tempat fenomena berlangsung, artinya supaya tidak melebar ya. Makanya
penelitian kualitatif ini harus ada pembatasan masalah ketika masalah itu mencakup masalah umum ya, atau melebar secara umum. Kemudian baru kita batasi, yang kita cari adalah ini misalkan ya, sehingga data itu tidak akan melebar atau penelitian itu tidak akan melebar. Maka generalisasi hasil riset terhadap populasi menjadi problematik ya, karena kualitatif ini tidak dimaksudnya untuk generalisasi. Jadi sampel bersifat purposif. Bagi peneliti kualitatif, penelitian disebut ilmiah jika konsisten dengan paradigma yang melandasinya, sekalipun dalam analisisnya tidak menggunakan perhitungan matematik, yaitu menggunakan deskripsi atau keadaan dalam penelitiannya tersebut. Prinsip penting dalam penelitian ialah bukan metode mana ya, kualitatif ataupun kuantitatif, tetapi rumusan masalah seperti apa dan membutuhkan metode bagaimana untuk sebuah penelitian. Intinya adalah dalam penelitian itu, dan biasanya yang selalu ditanyakan oleh penguji itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dihasilkan dari latar belakang yang Anda buat ketika Anda mulai melakukan sebuah penelitian. Kemudian masalah metode pengolahan data ya. Data yang Anda temukan itu Anda menggunakan metode-metode seperti apa. Dan termasuk cara pengambilan data tersebut juga Anda menggunakan metode apa saja ya. Itu yang paling penting sih itu ya. Kemudian metode kualitatif unggul misalnya dalam meneliti dinamika konversi agama, misalkan tentang ideologi atau pandangan hidup yang lainnya, untuk membangkitkan kesadaran masyarakat umum atau halayak. Contoh misalkan peristiwa yang layak diteliti dengan kualitatif ya, demonstrasi kampus, proses pengadilan, perundingan dengan kaum buruh, dengar pendapat. Kalau misalkan dalam pendidikannya itu tentang kepemimpinan kepala sekolah, atau tentang sarana prasarana lembaga pendidikan, atau sikap ya dari seseorang, ataupun karakteristik atau karismatik dari seseorang atau tokoh misalkan. Itu berkaitan dengan penelitian kualitatif. Komponen-komponen penting dalam penelitian yang pertama adalah asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi atau pandangan-pandangan kita seorang peneliti ya, yang kita masukkan ke dalam penelitiannya atau penelitian kita itu ya. Murni penelitian kualitatif itu adalah pandangan-pandangan kita atau argumen-argumen kita itu lebih mendominasi ya, tentunya disesuaikan dengan hasil data penelitian yang kita temukan di lapangan gitu. Artinya pandangan dunia sebagai orientasi umum terhadap dunia dan sifat penelitian yang dipegang oleh peneliti itu. Kemudian yang kedua adalah strategi penelitian. Strategi penelitian yang berhubungan dengan asumsi-asumsi yang nanti akan berkaitan dengan argumen kita atau pandangan-pandangan kita yang akan nanti kita tuliskan dalam penelitian atau skripsi kita. Kemudian nanti kita kaitkan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu ya, atau teori-teori yang sudah ada, sehingga adanya keterkaitan ya, antara penelitian kita, argumen-argumen kita dengan penelitian terdahulu. Yang tadinya penelitian terdahulu itu belum ada salah satu komponen, kemudian melalui penelitian kita baru ada berdasarkan data-data yang sudah kita temukan di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah metode dan prosedur spesifik yang dapat menerjemahkan strategi tersebut dalam praktek yang nyata. Kita tentukan metode-metode dan prosedur-prosedur penelitiannya seperti apa, sehingga nanti untuk memudahkan pelaksanaan strategi apa yang akan kita laksanakan dalam penelitian kita nantinya.
Ini sebagai wawasan saja ya untuk kita semua ya. Anda sebagai mahasiswa, bahwa riset ataupun penelitian yang kita lakukan yang bersifat kualitatif ini dimanfaatkan untuk apa saja sih ya. Yang pertama adalah penelitian awal saat subjek tidak diidentifikasi secara baik dan kurang dipahami. Artinya ketika ada suatu subjek yang di dalamnya itu sulit untuk diidentifikasi, ya itu bisa kita menggunakan metode kualitatif sehingga nanti muncullah subjek ya secara jelas seperti itu. Kemudian yang kedua, pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasi ya, bahwa penelitian kualitatif ini yang melibatkan langsung si penelitinya dengan partisipan, sehingga muncullah perilaku ya atau hubungan emosional ya dari peneliti kemudian orang yang ditelitinya, dan bisa jadi si peneliti itu menjadi termotivasi dengan keadaan-keadaan yang ada di dalam penelitian tersebut ya. Contoh misalkan kita meneliti kepemimpinan kepala sekolah ya, secara tidak langsung nanti kita akan termotivasi, oh iya, menjadi pemimpin yang baik itu seperti ini. Kemudian riset atau kualitatif ini dimanfaatkan untuk penelitian konsultatif ya, artinya hasil dari penelitian ini kemudian kita konsultasikan atau kita berikan kepada instansi ataupun subjek penelitian itu untuk menjadi perbaikan ataupun saran-saran terhadap perkembangan di tempat penelitian itu. Kalau misalkan menerima ya dan nanti akan dirubah akan dilaksanakan sebuah perubahan, itu berarti penelitian kita itu penelitian yang konsultatif. Kemudian penelitian kualitatif ini dimanfaatkan untuk memahami isu rumit ya, isu yang rumit dalam suatu proses yang terjadi di lapangan ya, yang tadinya ruwet kemudian kusut ya, sehingga dengan penelitian kualitatif ini menjadi terurai ya, dan nanti titik masalah itu bisa ditemukan. Kemudian yang selanjutnya, memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang. Penelitian kualitatif juga bisa dimanfaatkan bagi kepentingan orang ya atau seseorang untuk membuktikan atau sebagai perbandingan ya terhadap situasi dan kenyataan yang sedang dialaminya. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami isu-isu sensitif. Dengan penelitian kualitatif ini secara tidak langsung kita menemukan masalah-masalah atau isu-isu yang sensitif ya, tentunya nanti akan kita kita pertimbangkan apakah itu penelitian kita itu layak untuk dipublish atau tidak. Kemudian penelitian kualitatif ini juga dimanfaatkan untuk keperluan evaluasi ya. Contoh misalkan di sekolah proses belajar mengajar ini tidak efektif, ini disebabkan oleh apa? Kemudian dilakukanlah penelitian kualitatif, terjun langsung ke lapangan. Oh ternyata gurunya banyak yang nggak masuk ya, atau siswanya banyak yang nggak masuk sehingga pembelajaran itu tidak efektif. Kemudian penelitian kualitatif ini juga meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif. Diawali dengan penelitian kualitatif, kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan metode kuantitatif, itu sudah sering terjadi ya, atau bahkan juga penelitian juga bisa dikaitkan antara kualitatif dan kuantitatif atau mixed method ya.
Itu antara data kualitatif dan kuantitatif itu jadi satu ya. Kemudian penelitian kualitatif juga meneliti hak-hak yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian. Kemudian selanjutnya dimanfaatkan memahami fenomena yang sekarang belum banyak diketahui. Kemudian selanjutnya menentukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui. Kemudian meneliti suatu secara yang mendalam. Kalau mau lebih dalam lagi itu bisa menggunakan metode kualitatif. Data yang sudah kita temukan itu masih kurang jelas, itu bisa dilakukan dengan metode kualitatif. Kemudian selanjutnya menelaah suatu latar belakang, misal motivasi, kemudian peranan, nilai, dan sikap dan ataupun persepsi. Kemudian selanjutnya menggunakan hal yang belum banyak diketahui, ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya adalah meneliti sesuatu yang dilihat dari segi prosesnya. Karakteristik penelitian kualitatif yang pertama, latar belakang ilmiah didasarkan pada asumsi. Yang pertama adalah tindakan pengamatan mempengaruhi apa yang dilihat, karena itu berhubungan penelitian harus mengambil tempat pada kebutuhan dalam konteks yang ada di tempat itu ya. Jadi tindakan pengamatan yang kita lakukan untuk mengetahui ya permasalahan-permasalahan yang akan nanti kita teliti ya, itu disebut dengan observasi awal ya. Baik itu kalian sudah mengetahuinya ataupun belum. Itu penting dilaksanakan dalam proses latar belakang ilmiah. Kemudian yang kedua, konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah suatu penemuan punya arti bagi konteks yang lainnya. Kita juga selain menentukan masalah penelitiannya apa, itu juga kita harus memikirkan berkaitan dengan apa masalah yang kita teliti itu, sehingga nanti itu bisa menjadi penelitian berikutnya atau menjadi rujukan pada peneliti yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga, sebagian struktur nilai kontekstual bersifat determinatif terhadap apa yang dicari. Karakteristik yang kedua adalah dalam penelitian kualitatif adalah manusia sebagai instrumen. Manusia ini sebagai alat penelitian kita ya. Peneliti atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama ya. Kemudian peneliti berperan serta pada situasi penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden dan mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Kita membutuhkan instrumen dari manusianya langsung dalam proses pengambilan data penelitian kualitatif. Kemudian berkaitan dengan metodenya kita gunakan metode kualitatif. Yang pertama menggunakan pengamatan atau kita sebut observasi, kemudian wawancara atau dokumentasi ya, atau penelahan dokumentasi. Kayak misalkan kita meneliti tentang kinerja guru, otomatis kita akan mencari RPP yang dibuat oleh guru tersebut, apakah ada ataupun layak. Itu kita telaah dokumen-dokumen itu. Kemudian yang kedua, metode kualitatif lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan ya. Kalau misalkan kenyataannya kita mudah ya, kita jangkau, itu metode kualitatif sangat mudah ya. Sehingga yang tadinya tidak dijangkau pun dengan metode kualitatif itu bisa nanti kita jangkau. Kemudian yang ketiga, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan responden. Selain hubungan dalam proses pengumpulan data atau penelitian itu, nanti ada hubungan yang lebih lanjut ya. Artinya proses komunikasi akan terus berlangsung ya, terjalin silaturahmi akan terus terjalin antara peneliti dan responden itu. Artinya bukan hanya saat penelitian saja, tetapi dampaknya akan terus menerus ya. Kemudian lebih peka dan menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh. Penelitian kualitatif kita dituntut untuk lebih peka dan menyesuaikan diri, tidak menuruti ego yang dalam diri kita, tapi kita harus bisa menyesuaikan apa yang dalam lingkungan kita. Kemudian metode kualitatif juga ada analisis data secara induktif ya.
dari yang umum, nanti yang khusus. Proses induktif lebih dapat ditemukan kenyataan-kenyataan secara keseluruhan ya. Kemudian kita temukan kunci ya ataupun inti dari permasalahan itu. Kemudian hubungan peliti dan resonan menjadi eksplisit, dapat dikenali dan akuntabel. Lebih mudah menemukan pengaruh bersama dan pertajam hubungan antar peneliti dan responden. Penelitian kualitatif itu juga penting ya, yaitu adanya teori dasar. Teori dasar ini pembentukan abstraksi berdasarkan permulaan awal yang ditemukan, atau kita sebut dengan latar belakang ya. Teori pertama yang berkaitan dengan penemuan-penemuan awal, yaitu hasil observasi awal, kemudian kita kaitkan dengan teori yang sudah ada atau penelitian yang sudah ada, sehingga menjadi penelitian yang baru. Penyusun teori dari bawah ke atas ya, data yang banyak kemudian dikumpulkan untuk data yang saling berhubungan. Data yang banyak itu kita reduksi nanti ya. Kita reduksi, kita kumpulkan dan kita pilih ya, mana saja data yang nanti kita butuhkan untuk penelitian ini. Ya, data yang tidak dibutuhkan nanti akan dipisah ya. Sehingga penelitian itu yang tadinya meluas ya, data yang kita dapatkan banyak itu menjadi data yang lebih sempit ya. Artinya data yang sesuai dengan penelitian kita saja. Kemudian metode kualitatif juga bersifat deskriptif ya. Data berasal dari wawancara, catatan lapangan ya, misal observasi, kemudian foto, video, dokumen pribadi, catatan-catatan yang lainnya ya. Itu merupakan deskriptif ya. Yang nanti akan kita ceritakan data-data dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto dan sebagainya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya mengapa, alasan apa, bagaimana, itu merupakan komponen penting ya yang nanti ada pada rumusan masalah. Apa penyebab, kemudian mengapa, bagaimana dan sebagainya. Kemudian penelitian kualitatif ini atau metode kualitatif ini mementingkan proses daripada hasil. Artinya penelitian yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan itu merupakan tidak mementingkan hasilnya, yang penting prosesnya. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dibandingkan hasil. Ya. Kita sebagai peneliti itu mendapatkan data-data, kemudian kita juga akan memiliki sikap dari penelitian itu. Ya. Apapun hasilnya, kita ceritakan, kita utarakan dan kita tuliskan sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan kita tambahkan dan kita kurangi dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, metode kualitatif ini adanya batas yang ditentukan untuk lebih fokus ya. Tadi saya sudah katakan ada batasan-batasan masalah untuk penelitian kita supaya penelitian kita lebih fokus, tidak melebar kemana-mana. Kemudian 9, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data ya. Penelitian kualitatif meredefinisi validitas, reliabilitas dan objektivitas itu bisa kemungkinan terjadi ya di lapangan itu. Kemudian yang 10, desain yang bersifat sementara. Artinya desain ini bisa berubah-ubah. Penelitian kualitatif ini bisa berubah-ubah. Termasuk judul pun nanti bisa berubah ya. Penelitian kita itu tidak terpatok kepada judul yang sudah kita tentukan, tapi dengan keadaan yang ada di lapangan yang sesungguhnya. Maka dari itu judul itu bisa berubah karena kondisi seperti itu. Atau desain juga bisa berubah karena sifatnya sementara. Kemudian 11, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antara peneliti dengan subjek penelitian. Misal sekolah, kemudian kita tawarkan, ini hasil penelitiannya. Kalau misalkan setuju ya dari subjek penelitian itu, maka kita lanjutkan dalam proses pembuatan skripsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya mengenai pertemuan pada mata kuliah metode kualitatif ini. Mudah-mudahan kalian bisa lulus tepat waktu, bisa mengerjakan skripsi dengan baik dan bisa diwisuda bersama-sama. Cukup sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Apabila ada kurang paham atau kurang dipahami dari materi ini, bisa ditanyakan langsung ya ke saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.